Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota Ana Imaniyah, nomor induk mahasiswa 20030960005, dan Miladia Nur Andriani, nomor induk mahasiswa 20030960027. Di sini kami akan menjelaskan tafsir dan hadis tentang imbalan mengajar. 1. Pengertian imbalan atau upah. Secara etimologi, kata upah disamakan dengan kata al-ujroh dalam bahasa Arab. Sedangkan menurut terminologi, ujroh adalah memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang kepada seseorang. Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uang disebut yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah dalam artian fikih berkaitan erat dengan akad ijarah, persewaan, yang didefinisikan sebagai akad untuk memindahkan hak guna manfaat, sesuatu yang diketahui yang menerima diserahkan dan diberikan dengan pembayaran sewa ujroh antara pemberi sewa muajir dengan penyewa mustajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam hadis kata ajru atau upah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tu al-ajira ajrahu qabla an yajiffa araquh, rawahu Ibnu Majah, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi imbalan dalam mengajar diartikan sebagai upah seperti yang telah dijelaskan di atas. Mengajarkan Al-Quran atau hadis Nabi atau ilmu yang berhubungan dengan Islam seperti tauhid, fikih, akhlak, dan lain-lain dengan harapan dapat mengarah ke amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah yang baik dan mencegah kemungkaran. Dan yang kedua, tafsir dan hadis tentang imbalan mengajar. Quran Surat At-Talaq ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'ana hamlahun. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani iddah. Jangan sekali-kali ia berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersamanya, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenangi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158-160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa'ulaika atubu 'alaihim wa 'anat tawwabur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula
oleh semua makhluk yang dapat melaknati kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya dan aku yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158 sampai 160. Selanjutnya adalah tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat 158 sampai 160. Terdapat indikasi perintah Allah untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diturunkan. Ayat tersebut melarang manusia untuk menyembunyikan ilmu-ilmu yang telah diturunkannya dalam Alkitab. Karena terdapat perintah larangan terhadap penyembunyian ilmu tersebut, maka implikasinya adalah perintah untuk menyebarkannya atau dalam istilah sesederhananya mengajarkannya. Hadis imbalan mengajar. Jumhur ulama fikih mendefinisikan ijarah adalah menjual manfaat yang boleh disewakan manfaatnya, bukan bendanya. Adapun Ibnu Hamzah mengatakan pengambilan upah sebagai imbalan pengajaran Al-Quran dan ilmu agama itu boleh, baik bulanan maupun sekaligus karena nas yang melarang tidak ada. Rahmat Syafi'i Fikih Muamalah. Dalam Fiqih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq menerangkan bahwa generasi belakangan bisa mengekspresikan untuk pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu syariah, bahwa para fuqaha memfatwakan kebolehan mengambil upah ini sebagai perbuatan baik setelah hubungan-hubungan dan pemberian-pemberian yang dahulu biasa mengalir kepada mereka yang menjadi guru dari orang kaya dan baitul mal pada masa-masa awal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesusahan dan kesulitan karena mereka para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang yang berada dalam tanggungan mereka. Yang ketiga, pendapat para ulama. A. Ulama yang tidak membolehkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin illa man syaa'a ayyattakhidha ila rabbihi sabila. Artinya, katakanlah aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan kepatuhan orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Furqan ayat 57. Berangkat dari ayat tersebut, Rasulullah SAW diperintahkan dan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an bahwa beliau tidak diperkenankan mengambil upah dari dakwahnya mengajak umat dengan alasan apapun. Ayat ini juga menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengambil upah atas perbuatan dakwah, kecuali jika atas kerelaan seorang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah dan bersedekah sebagai bentuk takarub kepada Allah dan membiayai jihad melawan musuh dan untuk jalan kebaikan lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wasalam wa faqala alaihi Allahi sallallahu alim turajulal qur'ana fa'udiyali qawsang fadakartu dzalika linabi Ka'ab Ruwah Ibnu Majah wa Abu Dawud wa akhadtaha wa akhadta qawsam minan nari faradatuha. Artinya, matan hadis, telah berkata Ubay bin Ka'ab, saya telah mengajar seorang laki-laki akan Quran, lalu dihadiahkan kepada saya satu panah. Lantas saya kabarkan yang demikian kepada Rasulullah SAW, maka sabdanya, jika engkau ambil dia, berarti engkau ambil satu panah dari api, lalu saya kembalikan dia. Hadis riwayat Ibnu Majah Abu Dawud. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya seorang yang mengajar ilmu agama seperti mengajar Al-Quran, ilmu fiqih, hadis, ataupun yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Dan para ulama yang berpendapat demikian semuanya merujuk terhadap ayat Al-Quran dan hadis tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan ijtihad mereka masing-masing. B. Ulama yang memperbolehkan. Dalam kitab suci Al-Quran tidak terdapat ayat yang menyatakan melarang perbuatan mengambil upah mengajarkan Al-Quran. Ayat-ayat mengenai hal tersebut adalah dinyatakan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 27. Artinya, berkatalah dia, Su'aib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak ingin memberatkan kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.
Ayat tersebut bertutur tentang ayat dua wanita yang dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam mengambilkan air minum untuk ternaknya, yang menyatakan bahwa ia hendak menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu putri dari Umar Syahab. Dengan mahar berupa pekerjaan mengembalakan ternaknya selama 8 tahun. Artinya upah dari mengembalakan ternak selama 8 tahun menjadi maharnya. Sedangkan hadis mengenai diperbolehkannya memberikan upah dalam mengajari Al-Quran adalah sebagai berikut, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya suatu pekerjaan yang paling berhak kamu ambil upahnya ialah mengajarkannya kitabullah Al-Quran. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Berdasarkan paparan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembahasan ini tidak ada dalil Al-Quran yang langsung memperbolehkan upah. Hanya saja ada ayat yang menyinggung terhadap hal tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari hadis di atas sudah sangat jelas bahwa upah tersebut diperbolehkan bahkan dianjurkan. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.